Selamat berjumpa kembali, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak cucu generasi penerus bangsa. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan obrolan dengan topik membangun pondasi diri. Namun sebelum masuk ke dalam pokok obrolan, setiap mengawali obrolan, saya akan mengingatkan kita dengan mengulang dan mengulang tentang hakikat beragama. Apapun agamanya, untuk membangun akhlak manusia agar menjadi insan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Jadi hendaklah kita sadar dan ingat bahwa menganut agama itu niatnya untuk membangun diri kita sendiri. Demi terbangunnya akhlak mulia dan budi pekerti luhur di dalam hati atau di dalam rasa pangrasa kita. Mari dibiasakan. Sebelum kita melaksanakan ritual keagamaan, termasuk mengikuti pengajian dan obrolan ini, bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah akhlak mulia dan budi pekerti luhur tercermin dalam tingkah laku, perbuatan, dan tutur kata kita sehari-hari? Apabila sudah, bersyukur kehadiratnya. Tetapi apabila belum, mari bergegas melakukan langkah tindak untuk memperbaikinya. Dengan niat memperbaiki diri, mari kita masuk ke dalam pokok obrolan dengan topik membangun pondasi diri. Untuk menyegarkan ingatan kita, mari secara singkat kita simak ulang riwayat terciptanya manusia. Manusia tercipta atas dua unsur besar. Pertama, unsur nyata atau lahiriah berasal dari saripatinya tanah. Oleh karena itu, manusia dapat dilihat mata atau kasat mata dan bersifat nyata. Yang atas kehendak Allah diciptakan menjadi manusia dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa serta dengan berbagai warna kulit dan bahasanya. Pertanyaannya, yakinkah kita dengan kenyataan tersebut? Mestinya kita yakin. Silakan ditanyakan kepada diri kita sendiri dan dijawab jujur. Sebagaimana penggalan dalam
Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 mengatakan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Demikian juga dalam penggalan Al-Quran surat Rum ayat 22, manusia diciptakan berlain-lainan bahasanya dan warna kulitnya. Mari selalu diingat, wadah atau badan atau jasad manusia yang kenyataannya memang berbeda-beda. Ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, dan bukan karena keinginan manusia yang diciptakan. Oleh karena itu, hendaklah kita berusaha keras untuk tidak, sekali lagi, tidak mengolok, menghujat, menghina, mencemooh, dan merendahkan orang lain. Apapun derajat pangkatnya, status sosial, ekonomi, dan agamanya, karena perbuatan tersebut hakikatnya tertuju kepada Allah. Dalam kehidupan berumah tangga yang terdiri dari sepasang suami istri, atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa dikaruniai anak. Perjalanan kejadiannya sebagai berikut. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 13. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Pertanyaannya, apakah bentukan makhluk tersebut sudah dapat disebut manusia? Belum. Mengapa? Karena belum bernapas. Jadi baru berupa wadah atau badan atau jasad atau sangkar atau boneka manusia belaka. Setelah ditiupkan ruh ke dalamnya, barulah bentukan tersebut dapat disebut manusia. Karena sang wadah atau badan atau jasad manusia yang tercipta dari saripatinya tanah, baik berupa tumbuhan dan binatang, maka ketempatan, kalau istilah Jawanya, kedunungan nafsunya yang terdiri atas 4 sifat, yaitu alwamah, amarah, supiah, dan mutmainah,
yang berkiprah atas kendali iblis, setan, dan sebangsanya yang selalu berusaha akan menyesatkan manusia dari jalan Allah melalui nafsu manusia itu sendiri. Benarkah keempat sifat tersebut merupakan sifat yang berasal dari tumbuhan dan binatang? Benar. Mari kita analogikan dengan keluarga yang terdiri atas ibu dan bapak. Sudah dapat dipastikan si anak akan mempunyai sifat-sifat dari keduanya. Atas dasar tersebut, maka manusia sudah membawa sifat buruk sejak dilahirkan di atas dunia ini. Atau dengan kata lain, sifat pembawaan sejak lahir. Kalau istilah Jawanya yo gawan bayi gitu. Dan kita hendaklah meyakininya. Karena itu kita harus selalu ingat atau eling dan waspada agar tidak sampai memberi ruang gerak kepada nafsu yang mengendalikan atau menguasai sifat baik. Kedua, setelah wadak atau badan atau jasad atau sangkar atau boneka manusia terbentuk sempurna, lalu ditiupkan ke dalamnya ruh langsung berasal dari Yang Maha Suci atau Yang Maha Gaib. Oleh karena itu, hendaklah kita meyakini dan bersaksi bahwa manusia merupakan sebagian dan bagian yang tidak terpisahkan dari Yang Maha Suci. Oleh karena itu, memiliki sifat keilahian layaknya sifat-sifat yang Maha Suci. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Unsur gaib atau batiniah atau tan kasat mata atau tidak dapat dilihat oleh mata berupa ruh yang langsung ditiupkan atau berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci atau yang Maha Gaib. Oleh karena itu bersifat gaib. Untuk memudahkan mengingat, ruh yang langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Suci atau yang Maha Gaib, kita sebut Sang Suci atau yang oleh leluhur tanah Jawa dikiaskan sebagai Satrio Piningit. Atas dasar uraian tersebut, kiranya kita dapat memahami bahwa manusia sudah membawa sifat baik sejak dilahirkan di atas dunia ini. Atau dengan kata lain, sifat pembawaan sejak lahir. Kalau istilah Jawane yo gawan bayi.
dan kita hendaklah meyakininya. Dengan demikian, hendaklah meyakini bahwa diri manusia, ya kita ini, tercipta atas dua unsur besar, yaitu unsur lahiriah yang berasal dari saripatinya tanah dan unsur batiniah yang berasal dari yang maha suci atau yang maha gaib, serta memiliki dua sifat antagonis, yaitu sifat baik dan sifat buruk sejak dilahirkan di atas dunia ini. Inilah jati diri atau dasar atau pondasi diri manusia sejati. Oleh karena itu, hendaklah kita meyakini dan bersaksi bahwa di dalam wadah atau badan manusia, meskipun berbeda-beda, namun bersemayam ruh yang sama kesuciannya karena berasal dari yang maha suci. Pondasi diri ini yang wajib kita bangun pertama kali dan selalu dijaga kesuciannya sampai akhir hayat, agar kita sebagai khalifah Allah dapat melakoni perjalanan hidup dan kehidupan di atas dunia ini mencerminkan sifat dan kehendaknya. Dari kenyataan tersebut, kita dapat mengatakan dua sisi manusia yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bukan manusia namanya bila hanya ada satu sisinya saja. Benarkah? Benar. Ingin bukti? Mari kita buktikan. Manusia, bila yang ada hanya sisi batiniahnya saja, bukan manusia lagi namanya, tetapi makhluk lain ciptaan Allah yang ada tetapi tidak kelihatan, yaitu jin, iblis, setan, dan sebangsanya. Demikian pula manusia bila yang ada hanya sisi lahiriahnya saja, bukan manusia lagi namanya, tetapi mayat manusia. Pertanyaannya, mohon maaf, kiranya obrolan kita sampai di sini dulu, dan untuk pertanyaannya akan disampaikan dalam obrolan berikutnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak-anak cucu generasi penerus bangsa. Perlu saya sampaikan di sini dan mohon dipahami bahwa dalam obrolan ini saya tidak ada niat atau maksud menggurui panjenengan. Tidak. Atau menyalahkan siapapun. Sama sekali tidak. Tetapi hanya sebatas sesama orang yang beriman wajib nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran. Nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
dan bukan, sekali lagi, bukan mencari pengakuan dan pengikut. Jadi, bila dari obrolan kita ini kiranya ada yang tidak berkenan, ya mohon dikesampingkan saja. Tetapi bila berkenan, mohon untuk tidak serta-merta mengikuti. Tetapi tolong dilakukan cross-check terlebih dahulu dengan kitab sucinya. Dengan demikian, bila memang sesuai Al-Quran, kemudian panjenengan atau Anda melaksanakan, itu berarti Anda melaksanakan sesuai petunjuk dan perintahnya. Yang kebetulan derap langkahnya seirama dengan derap langkah saya berpijak di atas jalan yang lurus menuju sasaran yang sama. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di obrolan berikutnya. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah bagi kita semua.